Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official. Ini pertama kalinya Akang kesini. Sungguh mengasihkan dan senang melihat suasana alam yang masih terjaga, udaranya yang sejuk dan rimbun oleh pepohonan, vegetasi alam masih terjaga, akses jalannya juga bagus. Terus support kita dengan cara like, share, komen, dan jangan lupa di-subscribe, agar kalian dapat notif video terbaru dari kami. Terkadang cuaca susah ditebak ya guys, apalagi sudah masuk musim penghujan gini. Serial info seputar tiket masuk nih. Tiket masuk Taman Safari di hari biasa, lebih dari 6 tahun termasuk tiket dewasa seharga Rp230.000. Sedangkan anak umur 5 tahun ke bawah harus membayar Rp200.000 aja nih. Nah sedangkan buat orok atau bayi newborn, apakah harus membayar tiket juga? Nah, menurut ulasan yang Akang temukan, bahwa bayi atau orok tidak perlu membayar tiket alias gratis. Untuk tiket masuk di weekend, untuk umur lebih dari 6 tahun, dan dewasa dikenakan biaya masuk sebesar Rp255.000. Sedangkan anak di bawah 5 tahun harus membayar Rp225.000. Jika kalian ingin mengikuti safari journey malam, tinggal beli tiket terusan sebesar Rp75.000. Di safari journey malam, lebih menyatu dengan alam dan terbuka. Jadi bisa memacu adrenalin kalian. Sedangkan di journey siang, kamu bisa naik mobil pribadi ataupun naik bus. Buat kalian yang kesini naik motor, tidak usah khawatir. Karena di sini tersedia mobil yang bisa mengantar kamu untuk mengikuti safari journey. Kamu bisa memilih mobil kerangkeng atau mobil bus. Akang memilih mobil bus dikarenakan sudah termasuk dengan tiket yang dibeli tadi di awal. Nah, kalau kalian memilih mobil kerangkeng harus membayar lagi nih. Kalau naik mobil pribadi, kamu bisa memberi makan hewan. Jika naik bus, kamu hanya menonton, melihat hewan saja. Awalnya langit masih mendukung saat Akang mengikuti safari journey. Di sini kita melihat kabut mulai turun. Sedikit demi sedikit kabut menghiasi perjalanan. Untungnya Akang di dalam bus, jadi aman. Tadi kita melihat hewan, apa guys? Ya, itu hewan Ankole Watusi. Ankole Watusi adalah jenis sapi domestik Amerika modern. Ini berasal dari kelompok Ankole, dari ras, sapi sanga, dari Afrika Timur dan Tengah, ditandai dengan tanduk yang sangat besar. Kamu lihat apa yang kami lihat di sini? Sekumpulan mobil merayap. Hewan-hewan enggan mendekat dikarenakan di sini padat oleh kendaraan. Lebih baik datang di hari biasa, biar leluasa saat berinteraksi dengan satwa yang ada di sini. Kebanyakan supir bus yang mengantar safari journey ini adalah wanita ya guys. Kenapa? Mungkin wanita lebih sabar di trek seperti ini, berkelok-kelok, macet, nanjak, turunan, luar biasa. Di sebelah kita ada unta. Ada yang tahu unta itu apa? Jadi unta adalah hewan berkuku genap dalam genus Camelus yang memiliki timbunan lemak khas. Yang dikenal sebagai punuk di punggungnya, unta sudah lama dijinakan dan menjadi hewan ternak. Buat kamu yang mau ke sini memakai mobil pribadi, diusahakan diservis dulu ya. Ada lebih dari 5 mobil pada mogok nih. Sekiranya mobil sudah dirasakan gak kuat untuk safari journey, bisa pakai mobil bus saja. Ini hewan apa guys? Ini rusa. Rusa adalah hewan mamalia, termasuk fami Carvidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya rangga dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahunnya. Nah, setelah rusa, kita akan bertemu dengan beruang madu. Tapi beruang madu dibatasi dengan tembok dan pagar, jadi tidak berkeliaran keluar dengan bebas. Kukira kita bisa turun dan berpiknik di area yang ini guys, karena suasananya yang syahdu dengan konsep hamparan rumput hijau dan ditemani bebek-bebek yang lucu. Ternyata ada bangau tongtong. Burung bangau tongtong merupakan salah satu burung yang bertubuh besar, dengan panjang tubuhnya mencapai 1,5 meter, dan rentang sayap kurang lebih 2 meter.
Burung ini juga terkenal tenang dan hidup soliter. Mereka baru berkelompok ketika musim kawin tiba. Burung berkepala botak ini saat ini hanya tersisa tidak lebih dari 10.000 ekor yang tersebar di Asia Tenggara dan Asia Selatan, menjadikannya salah satu burung yang terancam punah di dunia. Apa itu Sitatatunga? Sitatunga adalah antelop penghuni rawa yang berasal dari Afrika. Kakinya yang terentang membuatnya menjadi perenang yang ulung. Sitatunga menghabiskan waktu terpanas di siang hari dengan beristirahat di bawah naungan alang-alang di atas panggung dari tanaman kering yang mereka bangun sendiri dengan cara berputar-putar dan menginjak-injak tumbuhan. Kita memasuki kawasan macan tutul Afrika. Seperti kebanyakan kucing, macan tutul Afrika adalah predator yang sangat atletis dan mereka dapat berlari hingga 58 mil per jam dan melompat sejauh 6 meter ke depan di udara. Kabut benar-benar menyelimuti perjalanan ini dan mulai turun juga hujan. Pastinya jalan licin jadi harus ekstra hati-hati saat membawa kendaraan. Kalau kamu naik mobil pribadi, bisa berinteraksi dengan hewan memberi makan, pastinya seru. Nah, sekarang kita lagi di kawasan jerapah. Jerapah memiliki karakteristik yang unik. Mereka memiliki leher yang sangat panjang dan 2 tanduk kecil di kepalanya. Jerapah memiliki mata coklat yang besar dan dilindungi oleh alis yang tebal dan panjang. Tubuhnya ditutupi dengan pola unik yang melekat bintik-bintik coklat di sekujur tubuhnya. Nah, di sini kita melihat hewan. Tidak, aku tidak melihatnya. Hanya aku melihat ekor musang yang mengayunkan kayu. Kalian kepokan sama pengemudi bus? Nih, pengemudi busnya cantik. Udah cantik hebat. Bisa bawa bus di jalan yang kayak gini? Hebat. Nah, untuk safari journey biasanya cuma memakan waktu setengah jam saja loh. Namun beda cerita nih sama Akang yang datangnya pas weekend hampir 2 jam lebih, guys. Oh my God. Sebenarnya satwanya banyak, tapi nggak pas aja pengambilan videonya, akhirnya dilewati saja. Seperti burung hantu, landak, kerbau, dan lain-lain. Kayak batu. Tuh, bau. Beneran tahu aja sih Bapak pengguna obat nyamuk. Iya tidur.
Kaget. Siapa yang ngagetin? Udah takut. Panjang gitu panjang. Itu buayanya makan sayur kan? Itu air dari kecil lebih sayur. Daniel. Waduh, Daniel satu dong. Siapa yang mau nambel ban ayo, tugasnya ada.